Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi perpindahan panas, di mana kita masuk di sesi ke-12, masih dalam penjelasan konveksi paksa atau forced convection, yang sekarang kita beralih, kalau kemarin kita membahas mengenai aliran eksternal, kita sekarang berada pada aliran internal. Jadi aliran internal ini aliran di mana fluidanya itu melewati bagian dalam dari suatu pipa atau suatu permukaan, suatu tabung benda. Kita nyebutnya tabung di sini biasanya. Karena tabung kan bisa macam-macam ya. Bisa berupa pipa atau yang lainnya. Nah, kalau bicara mengenai konveksi yang terjadi pada aliran internal, maka kita bicara mengenai bagaimana lapisan batas itu terbentuk, boundary layer itu. Kita ambil pada konsep awal ini adalah pada lapisan batas kecepatan. Nah, di sini sangat ditentukan oleh kondisi aliran yang terjadi. Nah, berbeda dengan pada aliran eksternal, aliran internal ini dia lapisan batasnya tumbuh atau berkembang gitu ya. Itu dari tepi, dari permukaan bagian dalam pipa. Di mana di sini lapisan batas ini tumbuh atau berkembang itu akibat adanya gesekan antara fluida dengan permukaan bagian dalam pipa. Nah, kalau kita lihat di sini, kita perhatikan kecepatan awalnya kan seperti ini ya, kecepatan awal fluida, tapi yang terjadi nanti yang di dekat permukaan ini semakin lambat. Tapi lapisan batas ini enggak langsung penuh gitu ya, jadi dia bertahap. Nah, dari mulai dia masuk sampai terjadinya lapisan batas itu penuh, kita menyebutnya sebagai entrance region atau daerah masuknya fluida. Nah, setelah dia berkembang penuh lapisan batasnya, kita menyebutnya sebagai daerah fully developed region atau daerah berkembang penuh. Nah, kalau kita perhatikan, ini bentuknya berbeda. Nah, kalau ini parabolik gitu ya, kalau ini tidak parabolik. Jadi ada perbedaan. Nah, itu berpengaruh terhadap konsep nanti bagaimana konveksi yang terjadi. Yang kedua, kalau kita bicara konveksi tentu bicara pertimbangan termal gitu ya, pengaruh temperatur. Nah, kalau kita kemarin di saat bicara aliran eksternal ada lapisan batas termal juga, maka ini sama juga. Dan lapisan batas termal pun sama seperti lapisan batas kecepatan untuk aliran internal ini, ada entrance region, ada fully developed region. Dan kondisinya mirip-mirip ya dengan aliran eksternal, bahwa pada kondisi di lapisan batas ya di dekat permukaan bagian dalam tabung ini, itu temperatur yang terbentuk itu makin lama makin tinggi. Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena ketika masuk, aliran udara ini sudah memiliki gradien temperatur, perbedaan temperatur dengan permukaan bagian dalam tabung atau permukaan bagian dalam pipanya. Akibatnya terjadi konveksi yang membuat fluida ini temperaturnya meningkat sedikit demi sedikit. Sampai lapisan batas ini terbentuk sempurna atau kita nyebutnya di fully developed region. Tapi berbeda seperti lapisan batas kecepatan, ketika dia sudah fully developed region, dia profilnya sama terus gitu ya. Kalau pada lapisan batas termal, profilnya ini masih bisa berbeda-beda gitu ya. Karena dipengaruhi apakah ada keseragaman temperatur permukaan ataukah adanya heat flux yang konstan. Jadi kondisi yang berbeda itu menghasilkan profil yang berbeda. Jadi kalau ini contoh profil yang dibentuk dari keseragaman temperatur permukaan. Tapi kalau yang ini itu terbentuk akibat adanya heat flux yang konstan di bagian permukaan tepi ya, permukaan bagian dalam dari tabung. Nah, bentuk tabung ini sendiri itu ada dua. Yang pertama yang bentuk melingkar
seperti pipa umumnya itu. Yang kedua yang tidak melingkar, yang penting bentuknya kotak, segitiga, atau yang lainnya. Nah, pada bentuk melingkar, bilangan Nusselt di sini gitu ya, kalau kita lihat, itu dia berada di titik maksimum ketika aliran fluida itu pertama kali masuk dalam pipa. Dan dia akan terus turun sampai di titik fully developed region. Jadi kalau sudah mulai masuk ke fully developed region, maka bilangan Nusselt ini akan cenderung konstan. Dan kalau kita perhatikan di sebelahnya, di sini bilangan Prandtl atau pengaruh jenis fluidanya itu juga berpengaruh. Makin besar bilangan Prandtlnya, yang terjadi adalah bilangan Nusseltnya lebih kecil. Jadi kebalik gitu ya, kalau makin besar, ya tentu makin kecil gitu ya, bilangan Nusselt yang terbentuk. Kenapa kok seperti itu? Jadi bilangan Prandtl ini meningkat itu seiring dengan cairan atau udara itu lebih pekat gitu ya. Jadi dia mengalirnya lebih susah. Akibatnya konveksi yang terjadi itu lebih lambat. Jadi tidak mudah terjadi konveksi pada satu fluida yang lebih pekat. Contohnya kalau kita bandingkan antara air dengan oli ya. Air itu mudah dipanaskan, tapi oli kan tidak. Nah, itulah yang menyebabkan bilangan Nusseltnya makin besar, bilangan Prandtlnya, bilangan Nusseltnya semakin kecil. Nah, sedangkan pada tabung yang tidak berbentuk melingkar gitu ya, cross sectionnya tidak berupa lingkaran, kalau kita lihat di tabel ini menghasilkan angka-angka yang berbeda gitu ya, tergantung pada geometrinya. Jadi geometri dari tabung ini sendiri itu berdampak juga terhadap bilangan Nusselt yang terjadi, sehingga berdampak terhadap konveksi yang nanti terjadi di dalam fluida yang mengalir di dalam tabung tersebut. Jadi pada tabung berbentuk yang berbeda-beda tentu akan menghasilkan konveksi yang berbeda. Kenapa? Karena pengaruh geometri ini berpengaruh juga terhadap gesekan yang terjadi antara permukaan di bagian dalam tabung dengan aliran fluida yang mengalir. Demikian materi kita pada sesi ke-12 kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.